musim ke musim. Yang tumbuh kerdil itu biasanya cepat sekali bertunas. Tidak seperti yang normal-normal begini, ataupun ini normal kan ya. Tapi yang kerdil begini adalah cepat sekali bertunas. Jadi nanti ketika sampean ada porang yang tumbuhnya nggak sehat kerdil begitu, itu jangan takut ya. Biarkan aja dulu, nanti kita tunggu tunas keduanya. Jika tunas keduanya adalah bagus atau lahan kita unsur hara tanahnya seperti apa. Jika tunas keduanya bagus, berarti unsur hara tanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini Kamis tanggal 25 November 2021. Seperti biasa masih bersama Brebes Porang gitu. Yang lokasinya di 27 meter kurang lebih ya, 27 meter di atas permukaan laut, yaitu daerah dataran rendah yang cukup panas. Kemudian curah hujannya juga tidak begitu panjang seperti di dataran tinggi. Oke. Dan untuk ke sore hari ini kita sambil istirahat ya, artinya kita karena ini udah sore, kita menjelang pulang ya. Papa Charlie Alfa Romeo. Ya dulu itu bahasa dulu tuh, Papa 5 pulang. Nah, kalau Alfa Charlie Alfa Romeo, itu berarti aku cinta padamu. Itu tahun 80-an dulu ya. Oke. Untuk sore hari ini kita mungkin hanya akan review masalah porang yang memang aneh-aneh ya. Di sini ada yang aneh-aneh. Artinya nanti akan kita lihat porang yang satu pohon tapi dua ya, dua pohon jadi satu. Kemudian nanti ini kan kalau porang itu adalah berbatang bukan bercabang tiga ya. Semua porang itu bercabang tiga, cabang utamanya ini tiga. Nah, dan di saya itu ada yang bercabang 5 ya, 5. Jadi karena tiga, yang satunya jadi dempet ya, jadi artinya 5, bercabang 5. Nanti kita lihat. Untuk yang saat ini kita akan melihat pertumbuhan porang yang biasa, tumbuhnya tidak normal. Artinya porang tersebut, kalau ini kan porang tumbuh nih, kemudian ini bagus ya, ini adalah normal tuh, normal kan, bagus. Yang ini adalah porang normal yang nantinya akan menjadi seperti itu ya, seperti ini ya. Nah, tapi kalau porang yang seperti ini adalah, kalaupun ini daunnya tidak rusak, ini adalah tipenya kerdil ya, kerdil. Jadi pendek, agak keras begini, kemudian daunnya juga tidak begitu lebar-lebar ya. Itu adalah kerdil. Akan tetapi porang itu bersifat adalah regenerasinya itu adalah sangat diutamakan. Jadi ketika ada gangguan, ada istilahnya mungkin tidak normal, itu akan cepat bertunas ya. Jadi semacam ada dorongan bahwa dari instingnya bahwa ini kita harus bertunas. Nah, seperti kita lihat contoh di sini, ini adalah tunas porang juga. Padahal kalau yang porang kecil itu lebih cepat bertunas ya. Apalagi ini sudah agak menua. Kalau ini sebetulnya baru saja ini baru beberapa hari mekar ini daunnya. Nah, sedangkan ini harusnya ini sudah ada tunas ya. Tapi karena ini baik-baik saja, ini belum cukup umur untuk bertunas. Akan tetapi kenapa ini baru seperti ini, kemudian ini sudah ada tunas. Nah, ini kan karena biasanya setelah kita analisa dari hari ke hari, kemudian dari musim ke musim, yang tumbuh kerdil itu biasanya cepat sekali bertunas. Tidak seperti yang normal-normal begini, ataupun ini normal kan ya. Tapi yang kerdil begini adalah cepat sekali bertunas. Jadi nanti ketika sampean
ada porang yang tumbuhnya nggak sehat, kerdil begitu, itu jangan takut ya, biarkan aja dulu, nanti kita tunggu tunas keduanya. Jika tunas keduanya adalah bagus, itu nanti kita langsung biarkan, maksudnya biarkan. Tapi ketika nanti tumbuhnya kerdil lagi, ya kita lebih baik ganti. Kalau masih ada bibit untuk sulam ya, oke. Jadi kenapa kalau nanti tunas kedua ini bisa dimungkinkan lebih bagus? Karena untuk tunas pertama dari bibit asli itu adalah kemungkinan kerdilnya ini dikarenakan karena bibitnya itu adalah kualitasnya agak buruk. Soalnya apa? Di antara bibit-bibit kita yang ada kemungkinan ada yang kualitasnya buruk gitu. Jadi tidak semua bagus ya. Nah, itu akan timbul kerdil. Maka tunas pertama itu kerdil, tapi nanti tunas kedua ini biasanya kalau ini unsur hara tanahnya cukup, lahannya ini termasuk kaya unsur hara, tidak miskin, itu nanti karena nanti ini sudah berakar, ini akan tumbuh normal. Akan tetapi ketika ini nanti yang pertama kerdil, kemudian yang ini tunasnya kerdil juga jadinya, berarti unsur hara tanah sininya adalah tidak bagus. Jadi itu bisa jadi patokan juga ya. Jadi sebagai barometer juga nanti kalau ada yang kerdil, dilihat tunas keduanya bagaimana. Kalau tunas keduanya adalah tumbuhnya bagus, normal, berarti itu unsur hara tanah kita di sini adalah bagus. Seperti itu, jadi bisa sebagai barometer juga. Kemudian kita lihat dalam segi tunas ya. Ini kebetulan tunasnya ini agak tinggi karena ininya tanahnya tuh termasuk ini kurang dalam ya, kurang dalam. Akhirnya tunasnya tuh masih kelihatan ya, masih kelihatan begini. Nah, seperti di video saya yang lalu, bahwa tunas ini adalah bukan dari sisi-sisi umbi, akan tetapi dari pangkal umbi itu sendiri ya. Lihat ya, ini keluar dari pangkal umbi itu sendiri. Nanti ini ke atas, yang ini doyong ke sana ya. Nanti ini jadi ini tuh kayak kelompok bambu gini ya, dan nanti bisa kalau ini doyong ke sana berarti copot sendiri ya, seperti inilah gitu. Copotkan, cuman ini ke sana ya, kalau ini kan tadi sini ya gitu. Nah nanti ini balik ke sana, sampai ke atas, nanti copot sendiri kayak begini, kayak ini, kemudian keluar jadi kalau memang sudah dorman kemudian sudah apa itu namanya layu, kuning dan layu, itu tidak luka ya, jadi copot sendirilah pokoknya seperti itu. Tapi ini dari pangkal batang. Nah ini nanti kita harus uruk ya. Kalau tidak diuruk, kalau tidak diuruk lagi, ini nanti akan semakin meninggi, dan ini cabang ini ada di tengah di sini. Jadi nanti kayak porang bercabang begitu, padahal porang ini kan rata-rata nggak ada cabangnya ya, nggak ada cabangnya pohonnya. Tapi nanti kalau ini dibiarkan, karena ini masih pertumbuhan, nanti ini naik, ini nanti agak naik di sini, agak di sini di atas gitu. Ininya kan agak naik lah di sini. Seperti itu. Makanya ini harus cepat diuruk. Kalau tidak diuruk itu nanti kecil ya, tapi kalau diuruk nanti dia akan apa itu namanya, akan gemuk ya gitu. Seperti itu. Jadi gemuk ya. Jadi contoh untuk yang kerdil tapi bertunas keduanya bagus, nanti kita lihat ya. Inilah yang bertunas kerdil di tunas pertama, dan kataknya pun tidak bagus ya. Ini kerdil ini dulu ya, kerdil, tapi saya biarkan karena ada penunasan berikutnya. Dan ini adalah tunas keduanya normal, dan itu ada kataknya ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan takut ketika nanti istilahnya kita melihat di pertumbuhan tunas pertama itu ada yang kerdil ya. Nanti tunggu saja sampai istilahnya keluar tunas kedua. Kalau nanti tunas kedua itu berarti tumbuh normal, berarti unsur hara tanah kita di sini adalah sudah bagus ya, sudah bagus. Tapi jika istilahnya nanti unsur hara tanahnya miskin, biasanya kerdil juga ya. Jadi ini kurang pupuk lah, seperti itu. Nanti kita lihat yang apa itu namanya, yang ganda ya, yang double ya. Jadi yang cabangnya ada sampai 5.
karena memang pohonnya kayaknya dua jadi satu, teman sebelahnya itu jadi satu, sebelahnya itu agak kelihatan lah. Itu ternyata dulu di waktu musim kemarin saya ada satu, dan sekarang juga ketika saya lihat dari semua di lokasi ini cuman ada satu itu juga. Tadinya kalau ada banyak mungkin itu adalah spesiesnya ya. Spesiesnya ya, atau varian double gitulah. Dan dulu juga ada di waktu yang tahun kemarin saya ada yang katak double. Katak artinya di atas katak, di bawahnya juga katak. Tapi untuk yang di sini nanti saya lihat, nanti coba adanya di mana, soalnya dulu kataknya saya campur itu. Nanti saya lihat kalau ada, nanti itu adalah mungkin spesiesnya atau variannya, nanti akan untuk tahun ini mungkin akan saya pisahkan, karena berarti ada kesinambungannya ya, seperti itu. Coba nanti kita lihat yang bercabang 5. Oke, marilah kita lihat yang porang bercabang 5 ya. Ini ya, ini rata-rata kalau porang itu bercabang 3 ya, bercabang 3. Coba aja kita lihat ini. 3, ini 1 2 3, semua 3 ya, 3. Nah tapi ini adalah seperti ini masih muda ya, masih kuning ya. Itu cabangnya berapa, ada berapa, lihat 1 2 3 4 5 6 malah ya. Oh 6 ya, 6. Jadi 6 bukan 5. Nah ini bentuknya seperti ini. Jadi di sebelah sini itu terlihat 2. Terlihat 2 ya. 2 double. Kayaknya ini yang dinamakan dempet ya. Tapi dari sebelah sini itu adalah menjadi 1 ya. Menjadi 1. Nah, seperti itu. Menjadi 1. Nah, berarti ini adalah 2 jadi 1 dempet ya. Tapi anehnya waktu tahun lalu juga saya ada 1. Dan sekarang ketika saya lihat pertumbuhan yang ada di kebun saya ini, yang 1 bahu ini, hanya ada 1 juga, yang ini saja. Dan ini kataknya sudah so pasti adalah 2 pohon ya. Jadi ini katak tengahnya juga ini 1, dan yang di sini juga 1. Aduh, nggak kelihatan ya, mana tuh. Nah, no, ini 1, yang ini 1 ya. Jadi katak tengahnya juga 2. Nah, seandainya seperti ini, banyak yang seperti ini, maka ya sudah so pasti kita mendapatkan katak banyak, dan umbinya pun akan lebih besar ya, karena 2 kembar siam ya, jadi akan lebih besar lagi. Oke, tapi ini adalah cuman baru lihat 1 saya di sini ya. Nanti coba kedepannya kita lihat, barangkali ada lagi. Udah syukur. Kan tetapi itu adalah anehnya. Sekarang di musim ini ada 1, dan dulu juga waktu di musim yang lalu ada 1 ya. Tapi untuk yang katak double belum kelihatan nanti. Soalnya katak double itu kelihatannya nanti ketika sudah kataknya itu menua ya. Jadi ketika kataknya menua, nanti yang itu jadi tumbuh lagi katak di bawahnya. Ada dulu di kebun saya yang musim kemarin ya. Jadi saya juga sempat videokan waktu itu di YouTube kan. Dan ada kawan juga yang katanya tolong itu saya minta bibitnya. Saya bilang itu bukan varian baru ya, tapi mungkin kelainan gitu. Soalnya waktu itu ada 3 pohon yang seperti itu. Kalau nanti dalam istilahnya lahan ini juga ada di musim ini, nanti akan saya pisah untuk yang berikutnya. Jadi supaya nanti jadi apa itu namanya, bisa dikembangkan lah gitu, seperti itu. Oke, seperti itu saja, karena ini sudah sore juga, sudah hampir gelap ya. Kita juga akan papa 5 ya, atau pulang
Papa 5 pulang ya. Oke. Mudah-mudahan aja berguna buat karib kita semua ya, untuk para petani porang. Apa yang saya paparkan mengenai tunas yang tumbuh kerdil, jangan takut. Kita lihat adalah pertumbuhan tunas kedua, jadi sebagai barometer juga untuk tanah kita atau lahan kita, unsur hara tanahnya seperti apa. Jika tunas keduanya bagus, berarti unsur hara tanahnya kaya ya, ataupun subur ya. Oke, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.